warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kali ini adalah untuk materi kaidah pencacahan. Yuk, kita mulai belajar. Matematika itu mudah dan menyenangkan loh. Let's enjoy your lesson. Siapa sih yang ingin sukses? Nah, sukses itu tidak akan pernah menampakkan dirinya pada orang yang malas. Selamat pagi semua. Yuk, hempaskan rasa malas itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian belajar tentang kaidah pencacahan yang sebenarnya itu ada loh dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menentukan plat nomor. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi ketika seorang petugas polisi ingin menentukan plat nomor, itu ternyata mereka juga harus bisa memperkirakan ada berapa banyak plat nomor yang dibuat dengan kombinasi angka-angka yang tersedia. Begitu juga ketika seorang pengusaha supermarket, mereka harus memberikan nomor seri pada barangnya yang biasanya berupa barcode yang ada serial angkanya itu. Nah, kombinasi serial angka yang ada pada barcode itu juga merupakan penerapan kaidah pencacahan. Jadi, dengan jumlah angka yang tersedia bisa diterapkan dalam berapa banyak serial barcode yang bisa dibuat, itu bisa ditentukan dengan kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Nah, kaidah itu adalah cara patokan atau pedoman dalam bertindak. Kemudian, kalau untuk pengertiannya sendiri, kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Sedangkan, kenapa kok disebut sebagai kaidah pencacahan? Itu karena hasilnya berupa bilangan cacah. Kaidah pencacahan disebut juga sebagai aturan pencacahan. Nah, bilangan cacah itu sendiri adalah suatu bilangan bulat positif yang dimulai dari 0. Nah, untuk materi kaidah pencacahan yang kita pelajari itu terdiri dari aturan penjumlahan dan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Aturan penjumlahan. Kata kunci untuk aturan penjumlahan ini adalah atau. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Budi akan pergi ke sekolah menggunakan kendaraan yang dia miliki. Dia memiliki 5 mobil, 3 sepeda motor, dan 4 sepeda. Nah, ada berapa cara untuk Budi ke sekolah? Nah, tentu saja kalau dia ingin mengendarai sebuah kendaraan, dia harus memilih salah satu. Tidak mungkin dia mengendarai mobil sekaligus juga dengan motor, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya? Dia memiliki 5 mobil, 3 motor, dan sepeda. Karena dia memiliki 5 mobil, 3 motor, dan 4 sepeda, maka caranya adalah dengan cara, karena dia memiliki 5 mobil, ada 5 cara, ditambah 3, ditambah 4. Tinggal dijumlahkan saja ini caranya. Berarti ada berapa? Ada 12 cara dia berangkat ke sekolah. Entah itu dengan mobil, atau itu motor, atau itu sepeda. Gimana? Mudah kan? Aturan perkalian. Kata kunci untuk aturan perkalian adalah dan. Contohnya, ketika seorang gadis, dia memiliki 5 kerudung, 3 baju atasan, dan 2 celana. Nah, ada berapa cara untuk fashion OOTD-nya? Nah, caranya adalah karena dia menggunakan OOTD berarti dia pasti harus menggunakan ketiga-tiganya. Berbeda dengan yang si Budi tadi ya, dia harus pilih salah satu. Nah, kalau ini dia harus memakai ketiga-tiganya. Gak mungkin dia hanya memakai kerudung saja dan baju atasan tanpa celana.
Nah, jadi karena harus memakai ketiga-tiganya, maka ketika ada 5 buah kerudung, 5 buah kerudung, kemudian ada 3 baju atasan, dan 2 celana, maka caranya adalah cukup dikalikan saja. Berarti 5 kali 3 kali 2 sama dengan berapa? Iya, ada 30 cara. Nah, ini adalah fashion OOTD si gadis itu. Berarti ada 30 cara. Filling slot atau pengisian tempat. Nah, apa sih filling slot atau pengisian tempat? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Seorang manajer swalayan ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri. Ia ingin menyusun nomor seri yang terdiri dari 4 digit dan kurang dari 5.000 serta tidak memuat angka yang sama. Nah, tentukan banyak nomor seri yang disusun dari angka 1 sampai 8. Nah, pertama yang kita ketahui di sini adalah angkanya terdiri dari 4 digit, ya. Kemudian dia kurang dari 5.000 angkanya nanti, terus tidak memuat angka yang sama. Nah, yang digunakan adalah ini. Ini adalah N-nya berarti nanti ada 8 ya. Nah, kita buat karena 4 digit maka ada 4 filling slot. Ada 4 kotak kosong begini. Nah, kurang dari 5.000. Angkanya kan terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau kurang dari 5.000 berarti angka di depannya itu pasti terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Ada berapa angka? Berarti di sini ada 4 angka yang pertama. Karena dari 8 ini sudah digunakan satu angka yang pertama di depan, maka yang kedua adalah tinggal sisa berapa? Tinggal sisa 7. Yang ketiga, tinggal sisa berapa angka yang bisa digunakan? 6. Kenapa 6? Karena sudah dipakai 2 angka di depannya. Berarti yang berikutnya adalah 5. Begitu. Nah, tinggal diapain? Tinggal kita kalikan. Berarti menjadi 4 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa? Iya, 4 kali 7 28 kali 6 kali 5 jadinya adalah 840 nomor seri. Nah, jadi kesimpulannya apa? Banyak nomor seri yang dapat disusun ada 840 nomor. Nah, mudah kan? Faktorial. Kita ingat lagi materi faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan terurut. Simbolnya menggunakan tanda seru, di mana untuk definisi 1 faktorial itu sama dengan 1, dan 0 faktorial itu juga sama dengan 1. Nah, rumus faktorial yaitu n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 dikalikan dengan n-3 dan seterusnya dikalikan 1. Contoh, untuk 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Dan untuk 6 faktorial itu bisa ditulis juga sebagai berikut. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi, tapi boleh juga kalau kamu menuliskan untuk 6 faktorialnya ini kalau mau dalam bentuk panjang, secara lengkap bisa juga begini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu juga boleh. Nanti hasilnya akan sama yaitu 720. Kita masuk ke permutasi. Nah, apa sih definisi permutasi? Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Nah, untuk jenisnya, permutasi itu sendiri ada permutasi dengan semua unsur,
permutasi dengan sebagian unsur, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Jika n unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyak susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah permutasi tingkat n dari n unsur itu bisa ditulis sebagai berikut. Ini Pn, n sama dengan Npn seperti ini ya. Untuk dibacanya sama, yaitu permutasi tingkat n dari n unsur. Kemudian untuk rumus permutasinya itu adalah Pn, n ya, ini rumusnya sama dengan n faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Tentukan banyak susunan kata yang berbeda dari huruf B, A, S, I, C. Nah, ada berapa banyak huruf yang bisa disusun? Jawab. Nah, kita lihat ini jumlah hurufnya yang tersedia ada berapa? Ada 5, maka N-nya sama dengan 5. Oleh karena itu, kita bisa tulis P5, 5 yang dibaca dengan permutasi tingkat N dari tingkat 5 dari 5 unsur. Atau begini penulisannya juga boleh. Atau juga bisa begini. Itu juga boleh ya. Ini sama dengan pilih salah satu saja. Kita pakai yang ini aja. Sama dengan N faktorial ya rumusnya. Maka ini 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Jadi kesimpulannya, banyak susunan kata yang berbeda ada 120 kata. Gitu. Mudah kan? Permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Nah, untuk permutasi ini itu teoremanya adalah banyak permutasi R unsur diambil dari N unsur yang berbeda itu adalah permutasi tingkat R dari N unsur. Nah, untuk penulisannya ada 3 cara juga ya, seperti yang semua unsur yang berbeda. Nah, kemudian untuk rumusnya adalah permutasi tingkat R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, untuk R-nya di sini adalah kurang dari N. Kalau dia nanti sama dengan N, berarti nanti artinya adalah untuk semua unsur yang berbeda. Karena dia sebagian unsur, berarti harus kurang dari N, karena hanya diambil sebagian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Tentukan banyak password yang dapat dibuat oleh seorang programmer dengan menggunakan 4 huruf yang himpunan hurufnya terdiri dari A, B, C, D, E, F. Jika satu huruf hanya dapat digunakan sekali. Nah, sebelumnya kita sudah belajar filling slot. Ini juga bisa loh menggunakan filling slot, tapi karena yang kita bahas sekarang adalah permutasi, maka kita akan menggunakan permutasi untuk penyelesaiannya. Nah, caranya bagaimana? Jawab. Yang pertama, huruf yang tersedia adalah A, B, C, D, E, F. Maka N-nya itu adalah berapa? Iya, N-nya adalah 6. Kemudian R-nya berapa? Karena yang digunakan adalah 4 huruf, berarti R-nya adalah 4. Ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan untuk rumusnya yang kita pakai itu adalah P 6,4. Begini ya nulisnya. Kemudian ini berarti 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 faktorial.
dikurangi 4 faktorial. Sama dengan, ini kan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 4 adalah 2 ya, berarti 2 faktorial. Jadi bisa kita tulis begini, kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena sama-sama 2 faktorial, ini bisa kita sederhanakan, kita coret, sama dengan tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa? 360 password ya jadinya ya. Nanti ada 360 kombinasi rangkaian passwordnya. Jadi banyak password ya, banyak password yang dapat dibuat. Ada 360 password. Nah, begitu. Mudah kan? Permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama dapat dirumuskan sebagai n faktorial dibagi dengan k faktorial, l faktorial, dan m faktorial. Dengan n ini adalah banyak elemen seluruhnya, kemudian KLM di sini adalah banyak unsur pada setiap kelompok elemen yang sama. Nah, contoh. Tentukan banyak susunan huruf yang berbeda dari kata Mississippi. Nah, kita ketahui bahwa jumlah n-nya untuk kata Mississippi ini ada n-nya sendiri itu ada 9 ya. Nah, kita lihat di sini huruf yang sama hanya ada 2 yaitu I dan S. Untuk huruf I itu yang sama ada berapa? Di sini ada kita lihat ada 4. Kemudian untuk huruf S-nya itu ada 3. Nah, dari sini bisa kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan N-nya adalah 9 ya, maka 9 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 3 faktorial. 9 faktorial itu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 4 faktorial ini sama 4 faktorial yang bagian atas kita coret. 3 faktorial tidak lain adalah 6, maka dengan 6 kita coret. Maka tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 5 sama dengan 2520. Nah, jadi banyak susunan huruf yang berbeda ada 2520 susunan. Nah, bagaimana? Mudah kan? Permutasi siklis atau permutasi melingkar. Ini adalah jenis permutasi berikutnya. Nah, untuk permutasi siklis atau permutasi melingkar, ini secara umum banyaknya permutasi siklis dari n objek itu adalah sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh, tentukan banyak 6 orang yang dapat duduk mengelilingi meja bundar jika 2 orang istimewa harus selalu duduk berdampingan. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan terlebih dahulu di sini untuk n diketahui n-nya ada 6 orang, begitu ya. Nah, kalau kita gambarkan, andaikan ini adalah meja, kemudian ini adalah 2 orang yang harus selalu berdampingan ya. Kemudian ini 4 orang yang lainnya.
Nah, karena mereka selalu berdampingan, kita berikan saja tanda mereka semua mereka adalah satu kesatuan. Nah, caranya adalah dengan cara begini. Berarti permutasi siklis itu sama dengan N-nya kan 6. Tapi karena ada satu pasang orang atau dua orang yang istimewa ini harus duduk berdampingan, maka N-nya jadi berkurang 1 ya. Maka kita anggap saja N-nya di sini 5 kurangi 1 faktorial. Nah, apakah cukup ini saja? Tentu tidak. Karena dua orang ini berdampingan ini juga masih bisa bolak-balik ya. Masih bisa juga dia di kiri, dia di kanan. Masih ada kemungkinan juga mereka bertukar tempat, maka ini dikalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan, ini 4 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial tidak lain adalah berapa? Iya, 4 faktorial itu adalah 24. Kalikan 2 sama dengan 48 cara. Jadi, banyak cara. Orang duduk melingkar. Ada 48 cara. Nah, mudah bukan? Nah, berikutnya, apa perbedaan permutasi dan kombinasi? Ya, sebelumnya kita sudah bahas permutasi ya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kombinasi. Tapi sebelumnya, kita akan bahas dulu apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, biasanya kalian nanti kalau sudah menemui suatu soal akan bingung, ini yang menggunakan permutasi atau kombinasi. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri kalau permutasi itu? Nah, misalnya adalah demikian. Contoh, ada 5 orang. Ada 5 orang, mereka akan dipilih di 3 orang. Jadi 5 orang mereka akan dipilih 3 orang untuk menduduki posisi sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Andaikan si A ini dia menduduki sebagai ketua, si B dia menduduki sebagai wakil, dan si C sebagai bendahara. Tapi bisa juga ada susunan sebagai berikut. Andaikan si C yang di ketua, si A di wakil, dan si B di bendahara. Nah, kedua susunan ini dia jelas susunan yang berbeda ya, tidak bisa dibolak-balik karena ketika dia dibalik seperti antara 1 dan 2 seperti ini sudah berbeda arti. Kalau ini ketua yang pertama ini ketuanya si A, sedangkan yang kedua ini adalah si C. Nah, itu kan berbeda ya susunannya. Oleh karena itu, ini merupakan contoh soal yang permutasi. Nah, kesimpulannya apa? Berarti kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Jadi, permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, dengan kata lain, kalau permutasi itu A dan B itu tidak sama dengan B, A. Gitu ya. Tentu saja untuk permutasi dengan syarat N-nya itu harus lebih besar sama dengan R. Itu untuk permutasi. Sedangkan kombinasi, kita pakai contoh yang sama dari 5 orang. Contoh, ada 5 orang. Akan dipilih 3 orang juga, tapi untuk dipilih sebagai tim lomba matematika. Nah, sebagai tim lomba matematika. Nah, misalkan tim pertama 3 orang itu adalah
B, dan C. Karena yang dipilih adalah 3 orang si A dan B dan C, mau dia B, C, A, itu pun dia tidak ada posisi tertentu yang mereka duduki ya. Tetap mereka adalah satu tim yang sama. Berarti tetap tim yang sama. Nah, oleh karena itu kesimpulannya apa kalau kombinasi? Kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Jadi mau dia AB itu pasti sama dengan B, A. Itu adalah untuk kombinasi. Kombinasi. Nah, ini yang akan kita bahas. Berikutnya adalah kombinasi. Untuk definisi dari kombinasi itu adalah suatu permutasi tanpa memperhatikan urutan unsur yang dipilih. Ya, jadi dia tanpa memperhatikan urutan unsur yang dipilih. Sebenarnya dia juga permutasi juga, tapi dia tanpa memperhatikan unsur yang dipilih. Nah, jadi secara umum kombinasi R unsur dari N unsur yang diketahui, di mana R-nya itu lebih kecil sama dengan N, adalah maka kombinasi N unsur R unsur dari N unsur yang diketahui sama dengan, nah ini cara merupakan permutasi tingkat R dari N unsur dibagi dengan R faktorial sama dengan, nah jadinya adalah seperti ini. Berarti rumus kombinasi R unsur dari N unsur yang diketahui sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Berapa banyak segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan ke 6 titik sudut segi 6 A, B, C, D, E, F. Ini biasanya sering muncul ya soal seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi tadi rumusnya adalah sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. Nah, di sini dari soal ini kita ketahui bahwa ada ke-6 titik sudut, berarti N-nya itu sama dengan 6 ya. Nah, sedangkan R-nya itu adalah berapa? R-nya itu adalah 3. Dari mana? Banyak segitiga. Ingat segitiga terdiri dari berapa titik? 3 titik ya. Oleh karena itu, R-nya adalah 3. Sama dengan berarti kombinasi 3 unsur dari R unsur adalah nih, berarti ini 6 faktorial. 6 dikurangi 3 faktorial, ini 3 faktorial. Ini sama dengan berarti ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan gini ya, coret 3 ini bisa sama dengan 6, berarti ada berapa? 5 kali 4, berarti ada 20. Jadi banyak segitiga yang dapat dibentuk ada 20 segitiga. Ah, begitu. Mudah bukan?